mengenai anak yang mau HP tapi HP-nya nggak dibeliin orang tuanya, si anak ini ngamuk dan bahkan sampai menghancurkan perabotan rumah tangga. Jadi dari kesimpulan dari artikel tersebut adalah, menurut saya ya, faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam artikel tersebut adalah masalah komunikasi. Yang pertama adalah masalah komunikasi. Yang kedua adalah masalah ekonomi. Yang ketiga adalah masalah psikologis. Jadi dalam masalah komunikasi ini, si anak minta HP, orang tuanya nggak kasih, mungkin orang tuanya tuh nggak kasih alasan gitu. Jadinya mungkin itu alasan anaknya, si anak ini ngamuk dan pada akhirnya kayak menghancurkan perabotan rumah tangga gitu. Nah, yang kedua itu faktor ekonomi, yaitu jadi si anaknya itu minta HP nih, tapi karena mamanya mungkin secara ekonomi uangnya cuma cukup buat kebutuhan sehari-hari ya, tapi nggak cukup buat HP, wajar dong mamanya menolak terus dengan seperti itu. Tapi mungkin karena anaknya berbeda, karena pola pikir dari anak sama orang tua berbeda, seperti contoh saya sendiri dan teman-teman yang duduk di sini semuanya termasuk Nino di sini adalah Gen Z. Sedangkan orang tua kita mungkin generasi milenial atau mungkin X atau baby boomer itu. Itulah generation Z. Dan itulah salah satu penyebabnya juga gitu. Dan yang terakhir, faktor psikologis. Jadi psikologis anak itu kayak si anak udah mauin sesuatu, jadi kecanduan gitu. Asal nggak dikasih langsung marah, langsung kayak tadi menghancurkan perabotan rumah tangga gitu. Oke. Dan yang terakhir adalah setelah artikel yang kedua berisi kesaksian tentang seorang bernama saudara Ryan Walk. Dari cerita tadi, ceritanya sih si Ryan Walk ini kan Kanada ya. Jadi selama masa kecilnya itu hidupnya lurus-lurus saja sampai akhirnya pada umur 10 tahun berubah gara-gara si orang tuanya ini bercerai dan harus menyesuaikan dengan hidup barunya gitu. Dan penyesuaian inilah yang pada akhirnya membuat si Ryan ini semakin meninggalkan Tuhan gitu. Tapi kemudian ada saudara lamanya, yaitu saudara Anson, di GS California ingin mengajak si saudara Ryan ini untuk berdoa mohon Roh Kudus. Tapi si Ryan ini kan udah diajak tuh, si Ryan pas udah doa mohon Roh Kudus, si Ryan-nya nggak doa, cuma selama 10 menit dia duduk aja terus ngeliatin orang-orang pada doa mohon Roh Kudus gitu. Habis itu singkat cerita beberapa tahun kemudian tuh si Ryan ini kembali diajak buat ikut ibadah KPI. Nah, di ibadah KPI ini kayak ada doa mohon Roh Kudus lagi dan si Ryan-nya ikut.
doa Roh Kudus, dan pas setelah selesai doa Roh Kudus, kirain ini kayak nggak sadar gitu kalau namanya itu disebutkan dalam daftar nama yang menerima Roh Kudus gitu. Jadi dari peristiwa ini ya salah satu faktor yang mempengaruhi itu adalah ya komunikasi keluarga dengan anak gitu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih.